Cek sound, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Tadi yang izin sholat Mas Irwan. Mas Irwan udah sholatnya ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya coba absen dulu ya. Jangan lupa absen di Sinau ya. Rinaldi Darmawan ada? Hadir, Pak. Hadir. Ajeng Pertiwi? Hadir, Pak. Hadir. Ani Mariani? Hadir, Pak. Hadir. Tiara Nurul Hikmah? Hadir. Hadir. Ahmad Zulkifli? Ahmad Zulkifli sudah hadir? Belum hadir? Ahmad Zulkifli belum hadir ya. Kemudian Cliff Nathanael? Cliff Nathanael sudah hadir? Silakan dia, Pak. Sorry? Si Cliff masih perjalanan pulang, Pak. Oke, masih perjalanan. Kemudian Mas Irwan? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Hidayatul Wahidah? Hadir, Pak. Kemudian Yudhistira Sarwa? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Yusrina Khairidah? Hadir, Pak. Kemudian Nurlailiyah Rahayu? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Clever? Clever Patrick? Belum hadir? Lagi connecting, Pak. Ini connecting ya? Oke, saya catat dulu. Anissa Ramawati? Hadir, Bapak. Hadir. Kemudian Risma Trinur Febrianti? Hadir, Pak. Kemudian Ferdi Irawan? Hadir, Pak. Putra Rizky Oktaviano? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Hani Noviani? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rizky Dwi Septian? Rizky Dwi Septian? Pak, itu nggak dilanjut kayaknya. Rizky udah nggak ada ya? Kemudian Elisa Lailatul Adawiyah? Hadir, Pak. Hadir. Dian Novira? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Julian Nur Pratiwi? Emang nggak hadir ya? Memang nggak lanjut ya? Udah nggak lanjut ya. Lanjut, oke. Rizky Taufik Amri? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Nur Anissa? Hadir, Pak. Melda Nuril Awal? Melda Nuril ada? Melda? Ada Melda? Masih kuliah nggak Melda? Belum ada mungkin ya? Masih, Pak, belum hadir. Belum ya. Kemudian Rizky Haryansah? Kalau nggak salah ini yang menghubungi saya dari TNI, kalau nggak salah ya Rizky ya. Ada yang temannya Rizky nggak? Nggak ada ya Rizky Haryansah ya. Kemudian Fatahila Firdaus? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Winnie Susatri? Winnie Susatri? Nggak ada. Kemudian Andi Kurniawan? Hadir, Pak. Hadir. Untuk Winnie Susatri lagi ada gangguan, Pak. Ada gangguan ya? Oke. Kemudian Drilia Galena? Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Iqbal Nur Fauzi? Hadir, Pak. Hadir. Indriani Novitasari? Ini kayaknya udah nggak hadir ya, udah nggak kuliah ya. Izin Pak, untuk Winnie Susatri sudah hadir. Sudah hadir ya.
Kemudian Indriani Novitasari, Ana Dwi Cahyani, Anissa Salsabila, Sekarawayu, Irnawati, sama Ansor. Ini kayaknya udah nggak kuliah ya? Udah nggak kuliah. Kemudian Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi hadir? Hadir ya? Suaranya nggak keluar, Mas. Nggak keluar kayaknya suaranya, Mas. Kemudian Sabrina Mahareni, Gias Fikrandi. Ini udah nggak kuliah kayaknya ya. Kemudian Alfiona Alda Friska hadir? Alfiona, kayaknya nggak kuliah juga ya. Udah nggak lanjut ya. Kemudian Ria Juwairiyah, Indah Mega Patricia Nainggolan. Ini juga sudah nggak lanjut ya. Tapi kalau misalkan hadir di sini, nggak ada ya. Oke, kemudian Arif Abdillah Hadir, Pak. hadir. Nelly Yuliani. Hadir, Pak. Kemudian Davandika Pramudia. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fajar. Muhammad Fajar Ardiana. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Yovanov Yoshua Parulian. Yovanov. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ada yang tadi sudah saya panggil tapi belum hadir, tapi sekarang sudah hadir di Zoom. Tadi Ahmad Zulkifli, Cliff, Clever, Melda, sama Rizky Ariansa. Masih belum hadir ya? Oke, kalau gitu kita mulai perkuliahan malam ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-12 sekarang ya, pertemuan ke-12. Setelah teman-teman selama 2 minggu kemarin saya fokusin teman-teman buat ngerjain kasus ya, buat ngerjain kasus dari masing-masing, mungkin di kantornya, mungkin ada di organisasinya, mungkin atau ada dimanapun, untuk dijadikan menjadi sebuah cerita, kemudian workflow, flowchart, sampai dengan diagram konteks ya. Nah, kenapa saya minta seperti itu? Karena itu merupakan bagian dari tugas akhir teman-teman. Ya, bagian dari tugas akhir teman-teman yaitu menyusun sebuah mungkin nggak bisa dibilang sistem yang besar ya, tapi seenggaknya kita bisa bilang itu sebagai subsistem aja. Ya, entah itu mencatat formulir, entah itu merekap, entah itu melaporkan, apapun itu menjadi bagian dari perancangan output dari mata kuliah perancangan atau analisis dan desain sistem ini. Nanti teman-teman mungkin sudah belajar metodologi penelitian atau sudah belajar dalam mempersiapkan tugas akhirnya. Nah, ini teman-teman disiapin nih dari sekarang nih, ya. Jadi nanti ketika diminta menyusun skripsi atau minimal nanti untuk menyusun kalau di kita tuh ada istilahnya tugas KKN. Nah, saya nggak tahu ya mekanisme buat teman-teman yang sudah berdinas ini. Mungkin nanti ada mekanisme menyusun laporan pekerjaan atau KKN disebutnya kalau kita di sini, atau magang. Nah, itu kan teman-teman nggak perlu magang lagi, sudah lakukan saja apa pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, ini bisa menjadi patokan teman-teman untuk menulis sebuah tulisan, entah itu nanti bentuknya laporan KKN seperti tadi saya bilang, atau bisa jadi dalam bentuk skripsi. Ya, jadi kalau teman-teman berminat ini menjadikan sebuah skripsi, ya, ini awalnya bisa dari sini, ya. Jadi teman-teman bisa menyusunnya dalam bentuk sebuah tinjauan, ya. Nah, kalau misalkan apa bedanya Pak laporan KKN atau laporan magang itu dengan laporan skripsi, ya. Nah, kalau laporan KKN atau magang atau laporan pekerjaan, saya nggak tahu istilahnya apa ya kalau di teman-teman, itu biasanya hanya sifatnya tinjauan, ya. Laporannya sifatnya tinjauan, hanya menceritakan, hanya sifatnya deskriptif, ya. Apapun itu.
Jadi bisa menceritakan apa yang sudah ada di sebuah sistem atau dalam sebuah pekerjaan. Tapi kalau sebuah skripsi, ya itu kita harus menciptakan apa ya, sebuah hasil, harus ada hasil dari penelitian, ya. Nah, contohnya ini kan teman-teman kan mungkin di kantor sudah ada SOP-nya, ya. Mungkin teman-teman sudah ada ceritanya. Tapi mungkin bentuknya mungkin masih dalam flowchart. Apakah sudah ada dekomposisi diagramnya? Apakah sudah ada diagram konteksnya? Apakah sudah ada DFD-nya? Ya, apakah sudah ada dekomposisi data IRD atau bahkan sampai aplikasi desainnya? Apakah sudah ada? Kalau memang belum, ini bisa dijadikan skripsi teman-teman. Ya, jadi teman-teman di sini hitungannya semester berapa ya? Semester 4 mungkin ya. Semester 2 atau semester 4 ya. Nah, semester 4 anggaplah semester 4 tahun depan teman-teman menyusun skripsi, ini bisa pakai draft yang ada di tugas hari ini. Bukan hari ini ya, semester ini. Ya, makanya teman-teman nanti di akhir setelah menyelesaikan desain-desain ini ya, setelah menyelesaikan dari cerita, kemudian workflow ya. Ini bisa kalau misalkan mau di-record boleh di-record ya. Biasanya ada yang rajin record ya. Silakan kalau mau merecord ya. Jadi sorry. Oke, Mas Clever sama Mbak Melda baru hadir ya. Oke. Jadi apa yang teman-teman kerja di sini ini bisa menjadi awal skripsi kalian kalau memang berminat menyusun skripsi di bidang sistem informasi ya. Tentu nggak semua orang cocok, nggak semua orang suka, nggak semua orang pengen mendalami ini lebih dalam gitu ya. Tapi bagi yang mau ya ini sudah setengah pekerjaan. Jadi teman-teman mengerjakan tugas di sini ini sudah hampir setengah skripsi. Ya, karena kan kita tahu kalau bicara skripsi kan metodologinya kan apa ya detail gitu ya, mulai dari bab 1 di dalamnya ada latar belakang fenomena sampai dengan hipotesisnya ya. Nanti bab 2 cerita-cerita teori, bab 3 kita cerita metodologi penelitian dan analisa dan desain sistemnya, dan keempat nanti hasilnya. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah ada ini ya, itu sudah setengahnya saya bisa bilang. Sudah bab 3 dan bab 4-nya ya. Kalau bab 5 kan hanya kesimpulan ya, kita mah bisa kembangkan sendiri. Ada triknya kalau untuk membuat bab 5 itu, kesimpulan dan saran. Tapi kalau bab 1 dan 2 itu perlu kita pelajari nanti di metodologi penelitian. Tapi seenggaknya kan teman-teman kalau sudah menyusun ini sudah menyusun minimal bab 3 dan bab 4-nya. Ya. Syukur-syukur teman-teman satu semester ini sudah jadi jurnalnya, bahkan bisa publish. Jadi teman-teman nanti ketika skripsi sudah ada bukti publish dan teman-teman nggak usah disidang. Jadi ada 2 mekanisme ya di kita itu, teman-teman bisa mengikuti sidang skripsi atau menunjukkan bukti publish. Jadi teman-teman udah nggak usah disidang ya istilahnya tuh ya. Tapi kalau yang merasa tertantang, nggak apa, saya pengen disidang, mangga itu juga ya. Saya mah lebih senang disidang Pak, silakan. Ya. Lebih senang disidang, lebih senang istilahnya itu apa ya, dibantai gitu ya. Enggak sih, enggak ada dibantai sih kalau misalnya sidang. Kita tuh mendalami saja. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari penguji itu sifatnya pendalaman, ya enggak ada sifat membantai atau menyiksa atau apapun. Jadi itu ada terbuka lah ya buat teman-teman. Saya nggak tahu mungkin teman-teman tahun depan ya udah mulai nyusun skripsi ya, mungkin semester depan atau nggak tahu ya, atau 2 semester lagi ya. Makanya jika memang berniat silakan bersungguh-sungguh ya dalam mengerjakan ini ya. Nanti saya pantau. Makanya teman-teman kemarin saya kasih deadline ya. Seharusnya 2 minggu lalu, tapi ternyata saya lihat itu baru nggak nyampe 20 orang, nggak nyampe setengah kelas ini ya. Makanya saya kasih waktu 1 minggu lagi kemarin ya. Itu pun sudah molor, tapi nggak apa-apa lah. Masih ada yang belum mengumpulkan tugas belum? Saya mau nanya dulu, masih ada yang belum mengumpulkan tugas? Silakan kalau mengumpulkan tugas. Kalau nggak bisa di sini boleh WA ke saya ya. Tadi teman-temannya yang tadi terlambat atau misinformasi itu pada WA ke saya. Silakan kirim tugasnya via WA ke saya ya. Kenapa saya paksa teman-teman mengerjakan itu? Itu baru setengah pekerjaan sebenarnya ya. Baru sampai diagram konteks. Pekerjaan kita selanjutnya ini menjelaskan DFD sesungguhnya ya. Jadi kalau kemarin diagram konteks, ini baru konteksnya aja, baru
apa ya, kalau peta itu baru atlas mungkin ya, baru ceritain ada benua-benua. Nah, detailnya itu ada di DFD. Ada diagram level 0, level 1, level 2 itu tergantung tingkatan atau detail yang kita butuhkan. Tapi seenggaknya kalau dalam proses belajar kita cukup sampai diagram level 0. Nah, itu mungkin penjelasan dari tugas, kenapa teman-teman di-push bikin tugas. Bukan buat saya sebenarnya, itu buat teman-teman ya. Jadi membantu teman-teman nanti ketika membutuhkan laporan atau tulisan, itu sudah setengah dari pekerjaannya ya. Jadi yang hari ini sudah menyelesaikan sampai diagram konteks, ini nanti dilanjutin ya. Dilanjutin sampai dengan namanya DFD level 0, dekomposisi data, IRD, kemudian minimal sampai desain, karena kita sebagai akuntan, ini kan rata-rata akuntan nih. Kita tuh sebagai arsitek, jadi minimal bisa mendesain, karena judul mata kuliah juga analisis dan desain. Jadi kita tuh sedang tidak mengcoding, walaupun nanti ada sedikit kita harus mengcoding ya. Ya kalau urusan mengcoding ya, saya bukan jagonya mengcoding ya, tapi saya pernah mengcoding karena juga dituntut untuk mengajar. Nah, mungkin teman-teman di sini juga jago mengcoding, silakan pakai apapun, pakai HTML, pakai Java, pakai apapun silakan. Tapi seenggaknya minimal requirement dari output mata kuliah ini teman-teman bisa mendesain aplikasi yang dibutuhkan. Ya, nah hari ini saya mau melanjutkan pekerjaan kita nih, ya dari diagram konteks kita mau melanjutkan ke DFD level 0. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu terkait tugas, terkait dengan pembahasan sebelumnya, sebelum kita lanjut ke DFD level 0. Karena DFD level 0 ini tidak sulit, cuman memang sedikit complicated, ya, sedikit rumit. Kayak ngelihat kalau dari tampilan di sini ini kayak benang kusut, ya. Ini kenapa ngelihatnya kayak gini? Ini karena langsung lihat sekaligus, ya. Kalau kita uraiin satu-satu itu nggak serumit ini sebenarnya, ya. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu terkait tugas atau apapun itu. Izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Ajeng. Tadi kan dilihat yang di FD itu ada dekomposisi diagram, kemudian diagram konteks dan yang lainnya. Itu tuh satu kesatuan harus mulai dari dekomposisi diagram dulu atau berbeda gitu loh, Pak, Ya. ketika membuatnya. Ya, oke, makasih Mbak Ajeng. Secara materi ini sudah saya posting ya Mbak Ajeng ya di sini ya. Kita dulu punya GCR ya. Sudah di-download belum Mbak Ajeng? Ada di sini Sudah, ya. Pak, bentar. Ada ya. Ada di sini, kemudian ada juga cerita di Sinau ya. Kalau nggak salah di Sinau kalau nggak salah. Entah pertemuan 8 atau 9 kemarin Mas Irwan kalau nggak salah yang minta ya, Mas Irwan ya. Saya lupa ingat. Oke, menjawab pertanyaan Mbak Ajeng, apakah harus dari apa tadi Mbak Ajeng? Harus dari diagram konteks? Dari dekomposisi diagram, lalu diagram konteks, lalu berikutnya itu satu kesatuan atau gimana ya, Pak? Ya. Masih Nah, belum ada. ya. Kalau untuk mengerjakan data flow diagram, ini memang harus dari dekomposisi diagram. Ya. Dari dekomposisi diagram konteks, kemudian diagram level 0. Kalau ditanya harus, enggak. Ya. Enggak harus. Enggak wajib malah. Bahkan nanti teman-teman mungkin di sini ada yang pernah pernah jadi programmer atau punya teman programmer, kalau dengar cerita programmer, mereka tuh nggak banyak cerita. Ya, mereka tuh cuma dengar cerita sekaligus, ya, cerita sekali sudah bisa langsung bikin program, ya, sudah langsung bikin ginian. Itu kalau jam terbangnya sudah tinggi, ya. Itu kalau pengalamannya sudah banyak, ya. Sehingga nanti membentuk intuisi. Oh, ketika ada cerita ini dia butuh tabel ini, tabel ini, tabel ini, tabel ini. Ketika muncul tabel-tabel ini, formnya seperti ini. Nanti reportnya seperti ini. Itu kalau sudah jam terbangnya udah tinggi, Mbak Ajeng. Ya. Tapi kita sebagai noob, ya, masih noob lah ya, masih newbie, maka kita merangkak-rangkak nih. Ya. Kita merangkak-rangkak, sudah saya jelasin. Kenapa saya bertele-tele dari cerita? Karena awalnya itu semuanya dari cerita. Ya. Narasi-narasi yang kita dapatin dari klien, dari sumber manapun itu dalam pengembangan sistem, kita analisis. Ya, kita analisis bla 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 bla, ya, jadi workflow, jadi bla bla segala macam, ada dekomposisi diagram konteks segala macam. Ini sebenarnya pembelajaran buat kita sebenarnya, ya.
Jadi kita tuh memulai sesuatu tuh step by step, sistemik, ya. Jadi kita bikin DFD itu nggak bisa kalau nggak ada dekomposisinya. Kita nggak bisa bikin dekomposisi kalau nggak ada flowchart-nya. Kita nggak bisa bikin flowchart itu kalau nggak ada workflow-nya. Kita nggak bisa bikin workflow kalau nggak ada ceritanya dan seterusnya. Karena kita masih kita masih newbie. Ya. Nanti kalau teman-teman ketemu programmer atau di luar, oh Pak Anggi mah bertele-tele, harusnya Pak dari cerita bisa langsung dari program. Iya, harusnya mah seperti itu. Sama kayak kita dulu belajar jalan kan, mama saya ngajarin saya berjalan, ngajarin harus ngerangkak dulu. Saya mah sekarang bisa lari. Iya, kalau sudah dewasa, kalau pengalamannya sudah banyak, kamu mau lari, mau apapun silakan. Tapi kan kita harus merangkak dulu, berjalan dulu. Jadi analoginya seperti itu Mbak Ajeng. Jadi kalau dibilang harus, tidak harus. Ya, kalau teman-teman sudah langsung bisa bikin aplikasi, silakan. Ya, tapi karena kita masih belajar, maka kita lakukan ini step by step. Ya, Mbak Ajeng ya. Jadi dari sini bahkan ada yang nggak pakai DFD, ada yang pakai UML, ada yang pakai use case. Itu silakan aja ya. Tapi di kelas ini ya, saya karena berpengalamannya di bidang pemodelan DFD sama flowchart, mungkin kita pakai ini ya. Ya ilmu saya terbatas ya. Ilmu saya nggak seluas apa yang dibayangkan. Jadi setidaknya kita sebagai noob ya, sebagai newbie, kita bisa belajar ini step by step. Oh ya, satu lagi nanti teman-teman siapkan Microsoft Access ya. Jadi kita nanti pastikan teman-teman punya Microsoft Access ya. Kita sekedar bikin table, kemudian relationship data, terus bikin form dan bikin report. Ya, pastikan teman-teman punya akses ya. Kalau nggak punya akses, silakan pakai yang lain ya. VB atau apapun lah, silakan. Ya. Gitu mungkin Mbak Ajeng. Masih belum puas? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Soalnya izin, Pak. Kebetulan saya nanti untuk seminar UP-nya itu terkait perancangan sistem. Oh sudah. Berarti sudah pada ngajuin UP ya sekarang ya? Udah, iya. Nanti di jadwalnya sih tanggal 9 Juli untuk seminarnya. Sebenarnya ya? Oh, oke. Sudah Kemarin, lagi ngerancang sistem ya? ya kemarin coba bikin sama kayak Bapak flowchart kayak gitu. Nah, pas di FD aja agak pusing sih kemarin. Ini apa harus Ya, dari awal atau ya, gimana? Baru ya. sampai yang Bapak ajarin Ajeng bikin juga sih. Cuman pas Ya. kesininya emang belum gitu. Ya, karena memang materinya belum tuntas Mbak Ajeng ya. Iya. Ini mau saya jelasin. Makanya tanya Ya. emang harus sampai terakhir tuh Ya. IRD atau gimana gitu, Pak. Ya, nah ya, nanti kita sampai IRD. Setelah di FD kita nyambung ke IRD. Ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ajeng, berarti yang ceritanya yang ini ya, yang di kasus yang di kantornya ya? Iya, yang Sudah dapat kemarin pembimbing? dijadiin. Sudah, Pak. Pembimbingnya Bu siapa? Vita. Bu Vita. Vita. Oke. Ya. Bismillah ya. Boleh kalau misalkan mentok, boleh diskusi dengan saya, boleh. Saya senang kalau misalkan skripsinya di bidang ini. Ya, Mbak Ajeng. Teman-teman yang lain? Iya, Pak. Ya, teman-teman yang lain silakan. Mungkin ada pertanyaan atau punya pengalaman serupa dengan Mbak Ajeng yang UP-nya di bidang ini. Silakan. Sebelum saya mulai materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Berarti saya anggap paham ya kenapa kita melakukan semuanya ini ya. Ya beginilah kuliah ya. Saya tahu teman-teman capek di kerjaan di kantor, capek ya, warawiri gitu ya. Belum lagi kalau moodnya kurang bagus, lagi dimarahin atasan segala harus ketemu dosen di kuliahan gitu ya. Nah itu diatur aja ya moodnya ya. Makanya saya bukannya pengen mempush atau pengen seolah-olah kayak ngerjain mahasiswa ya, tapi ini buat teman-teman juga ya. Jadi apa yang diajarkan di kelas ini saya harapin sih ya bermanfaat ya, bukan cuma teori. Makanya saya nggak banyak teori ya. Teori itu mungkin 1 pertemuan 2 pertemuan awal ya. Itu pun kita hanya untuk membuka wawasan aja ya. Selebihnya mata kuliah ini kebetulan penuh dengan praktek ya. Nah praktek tuh emang harusnya mata kuliahnya ada laboratoriumnya atau ada apa ya? Ada satu sesi untuk membahas atau mengerjakan apa yang di kelas. Cuma kan waktu kita terbatas, maka
mau nggak mau, suka nggak suka kita push dalam tugas ya. Nah itu mudah-mudahan dikerjakan secara optimal ya. Nah sekarang kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke apa namanya DFD ya. Nah teman-teman kan udah sampai diagram konteks nih. Diagram konteks itu sebenarnya sedang menceritakan peta ya. Kalau kita bicara diagram konteks kemarin, itu sebenarnya hanya menceritakan peta. Misalkan kita cerita Indonesia, ya saya udah cerita mungkin ya. Kita tuh lagi cerita Indonesia nih, Indonesia di tengah ya. Di utaranya ada Singapura, ada Malaysia, ya. Di utaranya lagi ada Thailand, Kamboja, Vietnam dan seterusnya. Sementara di selatannya itu ada Australia, terus sebelah baratnya itu Samudra Hindia, sebelah timurnya ada Papua Nugini, ada Samudra Pasifik dan seterusnya. Itu sedang menceritakan atlas Indonesia kalau konteks itu. Nah, selanjutnya kita zoom lagi ya, kita zoom lagi nih. Kita zoom lagi menjadi DFD. Nah, ini contohnya nih. Kita zoom lagi contohnya ya, misalkan di Indonesia ada pulau Kalimantan di utara, ada pulau Jawa di selatan, ada pulau Papua di timur, ada pulau Sumatera di barat dan seterusnya dan lain-lain. Ini kita sedang memecah atlas atau peta Indonesia. Di Pulau Sumatera itu berhubungan dengan Singapura ya, utaranya ya. Kemudian Kalimantan itu berhubungan utaranya dengan Malaysia, Papua itu berhubungan dengan Papua Nugini dan seterusnya. Itu kita zoom lagi. Maka level ini tidak terbatas sebenarnya. Diagram level ini nggak terbatas. Dia bisa sampai level jutaan, tergantung detail yang kita butuhkan. Tapi kan rasanya kalau untuk cerita sistem formasi biasanya ya itu tidak lebih dari level 2. Level 1 aja itu sudah cukup detail, apalagi sampai level 2 ya. Makanya hari ini saya ajarkan teman-teman hanya sampai level 0 karena tekniknya, caranya, metodenya sama aja, cuman lebih detail. Jadi kalau kita bicara level 1, ini kita detailkan ya. Membuat sales ordernya ada sub-sub lagi nggak? Ada di Dekom kan? Ada sub-sub lagi nggak? Tentu ada kan? Ada 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya kan? Proses 2 ada detailnya lagi nggak? Ada dan seterusnya ya. Jadi itu tergantung detail. Tapi setidaknya output dari mata kuliah, output dari DFD ini yang penting kita mengetahui struktur data yang dibutuhkan. Minimal itu ya. Nah, contohnya di sini ya, sudah ada di gambar. Jadi kita membuat DFD, ya, itu kita harus sambil mikir, ini ketika melakukan suatu proses, dia butuh data apa? Logikanya, satu data itu satu tabel, logikanya. Kalau kita butuh pelanggan, berarti minimal satu tabel, minimal. Kalau kita butuh barang, berarti kita butuh satu tabel barang, minimal. Maka dalam membuat DFD kita harus punya proyeksi atau punya output ya. Ini sebagai struktur data. Nah, nanti ketika data kita bicara database. Database kita bicara ERD. Mungkin minggu depan saya jelasin. Makanya pastikan teman-teman punya akses ya. Oke. Kita kembali ke Visio. Mungkin silakan kalau mau direkam. Kita pakai data flow diagram. Kalau misalkan butuh landscape seperti ini caranya, ya. Oke, kan kertas kosong ya. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita cek dulu ya diagram dekomposisi. Ya. Dalam diagram dekomposisi kita, ya. Bentar. Dalam diagram dekomposisi kita membutuhkan berapa proses, ya. Tekniknya kita nggak usah pakai mikir, tinggal cari aja dekomposisi diagram yang sudah kita bikin. Contoh, misalkan ini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Maka saya siapkan 6 bulatan ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kenapa Pak ada 6? Ya, kenapa nggak 5 7 9 10? Kenapa harus 5 Pak? Nah, ini tergantung dari dekomposisi diagram yang sudah kita bikin.
Jadi nggak usah pakai mikir sebenarnya. Ya, kalau dekomposisi diagramnya di sini prosesnya ada 6, maka kita bikinnya juga 6. Kalau di sini ada 10, maka 10. Kalau ada 100 ya 100 ya, tapi jarang yang sampai 100. Itu ternyata batasannya gini, kita tuh dalam meneliti atau dalam menulis kan butuh ruang lingkup ya. Tidak semua yang ada di dunia kita teliti sekaligus. Jadi kita pilah-pilah. Nah, contohnya di sini, makanya di sini kita cerita penjualan ya. Saya nggak cerita akuntansi. Kalau akuntansi aja banyak banget dari penjualan, pembelian, persediaan, produksi, manufaktur, terus sampai dengan pegajian, terus dari ledgernya juga. Itu terlalu luas. Makanya kita batasin. Di cerita ini saya batasin, ini hanya menceritakan penjualan. Penjualannya pun penjualan kredit. Nah, di sini kita ada 6, kita tinggal kasih nama aja sesuai dengan apa yang ada di dekomposisi diagram. Oke, kita masukin sini. Oke, sudah tinggal ambil aja yang ada di situ, membuat source order. Atau kalian copy ya, kalau misalkan bentuknya Word. Oke, 2, membuat surat jalan. Tiga, mengirim barang. 4, mencatat piutang. 5, menerima pembayaran. Yang terakhir, proses 6 yang terakhir adalah mencatat jurnal. Ya, kalau sebagai accounting ya, sebenarnya kan prosesnya banyak ya, tapi kita simplifikasi dalam artian mencatat jurnal itu otomatis sampai laporan keuangan ya. Tapi kalau teman mau detail, ini berarti ditambahin ya. Berarti ada proses 7, pertama mencatat jurnal, kedua posting buku besar, ke-8 membuat laporan keuangan. Berarti ini detailin lagi, 6, 7, 8. Tapi ini kita simplifikasi ya. Jangan sampai teman-teman menganggap bahwa oh enggak Pak Anggi cuma 1 mencatat. Enggak, ini cuma simplifikasi aja. Karena kalau terlalu banyak, takut teman-teman juga ini kan cuma latihan ya. Ini kan cuma contoh. Jadi ini disimplifikasi aja. Ya, tapi kalau mau realnya ini terusin sampai 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Jadi anggap aja oke cukup sampai jurnal. Selanjutnya nanti cerita di akuntansi. Dianggap aja seperti itu ya. Nah, kita sudah punya 6 proses ya. Tadi saya udah bilang, kenapa 6 Pak? Di dekomposisinya 6. Kenapa dekomposisinya 6? Di ceritanya juga seperti itu ya, di analisa kita. Jadi step by step, kita nggak bisa bikin DFD kalau kita nggak bikin dekom. Kita nggak bisa bikin dekom dan seterusnya. Ya. Nah, sudah ada 6 proses ini ya. Terus kita kan mau tahu ada siapa aja sih yang terlibat. Nah, kita buka konteksnya ya. Konteksnya ada berapa entitas yang terlibat. Pertama ada pelanggan, sudah disebutin, pelanggan, gudang, penjualan, ya, ekspedisi, keuangan, dan akuntansi. Jadi minimal kita butuh 6 juga entitas. Kebetulan sama ya, prosesnya 6, entitasnya 6, kebetulan sama. Tapi kalau di sini entitasnya ada 10, 10 ya. Oke, jadi kita masukin juga 6, kita masukin eksternal 6. Minimal 6 ya. Nanti kalau misalkan nanti pelanggannya ada di kiri, ada di bawah, itu boleh ya. 1, 2, 3. Yang jelas dia ada di luar posisinya. Minimal ada 6 ya. Kita sebut saja pertama ada pelanggan, ada gudang, ya, ada bagian penjualan, kemudian ada bagian ekspedisi, kemudian ada bagian keuangan, dan kelebihan ya, ada bagian akuntansi. Nah ya, ini kebetulan Mas Yudhistira angkat tangan. Gimana Mas Yudhis? Kepencet atau apa? Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Sebelumnya maaf Pak, mau motong dulu. Saya mau Ya, nggak apa-apa. Untuk diagram dekomposisi saya agak ada hambatan, Pak. Ya. Untuk konsep dari diagram dekomposisi itu seperti apa ya, Pak? Saya agak masih bingung untuk Oh ya. kelanjutan dari diagram dekomposisi. Kan dari awal tuh kan kita menyusun ceritanya dulu, kemudian membuat flow map, flowchart. Ya. Flow map, flowchart saya udah paham, cuman ketika
masuk ke Dekom. diagram dekomposisi itu yang masih agak tricky gitu Pak. Itu Ya. gimana Pak? Ya, siap. Makasih Mas Yodis pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu ya sebelum kita lanjut ya. Bagus Mas Yodis. Saya lebih senang disanggah ya, karena takut saya sudah kemana teman-teman ternyata masih ada kendala. Lebih baik kita pelan ya, lebih baik kita mundur. Jadi nggak apa-apa pertanyaannya. Yang lain juga saya harapkan potong aja nggak apa-apa. Oke, menjawab pertanyaan Mas Yodis. Jadi membuat dekomposisi diagram itu gimana? Sebenarnya nggak ada aturan. Ya, sebenarnya nggak ada aturan, nggak ada. Oh harus gini, buletannya harus gini, nggak ada Mas. Cuman ini sistematika yang apa ya, supaya kita memudahkan kita ya, supaya kita tuh sebenarnya nggak usah banyak mikir Mas sebenarnya ya Mas Yodis. Gimana caranya nggak usah pakai banyak mikir? Sebenarnya kita sudah analisis nih dari cerita-cerita. Kuncinya gini Mas Yodis, ya. Ketika ada proses yang menghasilkan output, itu jadikan subproses. Gini Mas. Ini kan sistemnya Mas. Yang atas itu kan sistemnya. Yang di bawahnya adalah subsistem atau kita bisa dibilang proses, ya. Jadi ada sistem, ada subsistem. Ada sistem, ada subsistem, ada subsistem. Terusnya ada subsistem. Nah, yang mau kita kerjain awal-awal gimana Pak mau bikin dekomposisi diagram? Pastikan ini kan Mas Yosi udah bisa bikin workflow ya Mas ya. Workflow atau workflow atau proses map atau flow map sudah Mas ya ini ya. Iya Pak. Nah, gampangnya gini Mas. Ketika ada prosesnya menghasilkan output minimal ya, itu minimal satu proses Mas atau satu subsistem. Contoh ya, misalkan pelanggan ngirimin pesanan, itu kan trigger Mas ya, itu masih input ya. Kita nggak bisa nganggap itu sebagai output bagi pesanan, output bagi pelanggan iya. Tapi bagi kita kan itu belum jadi output Mas. Kita masih inputan ya. Ketika memeriksa ketersediaan barang, apakah itu sudah jadi output? Belum, baru dicek doang. Ya. Ketika barangnya tersedia, kemudian dicatat dalam sales order, ini sudah ada output belum Mas membuat sales order? Sales ordernya berarti ya? Sudah ada output ya? Iya. Nah, ini 3 proses ini kita kumpulin Mas. Kita kumpulin, masukin proses 1 atau subsistem 1. Ngasih namanya apa Pak? Boleh kasih nama yang ada outputnya. Contoh misalkan membuat sales order, kita kasih nama proses membuat sales order, proses 1. Apa aja Pak di bawahnya? Tinggal ambil aja yang sudah dikumpulin tadi. Ada 3 proses ya, ada 3 subproses untuk membuat sales order ya. Pertama kita nerima pesanan, meriksa ketersediaan, baru bikin sales order. Nah, baru kita kumpulin 1.1, 1.2, 1.3. Oke, selanjutnya gimana Pak? Lanjutin lagi. Menyerahkan sales order ke bagian gudang, itu kan tidak menghasilkan apapun. Menyerahkan, menerima, memberi, mentransfer, mendistribusi, itu bukan output, itu baru mendistribusi. Maka dia belum menghasilkan output. Ya. Maka bisa disimpulkan, makanya ini kayak lagi belajar bahasa Indonesia ya. Mana saja yang menghasilkan output, kira-kira dia membuat, dia mencetak, dia menulis, dia menandatangani kalimat-kalimat kerja yang menghasilkan sesuatu, itu jadikan output Mas. Tapi kalau sifatnya menyerahkan, ya, mengirimkan, menerima, kemudian dan seterusnya, itu jangan jadikan output. Maka itu jadikan bagian dari subsistem. Paham Mas Yodis? Sampai di situ? Berarti bisa dibilang subsistem itu mereka outputnya masing-masing berbeda ya Pak? Beda, ya. Jadi misalkan ada subsistem Mas ya. Minimal, ini minimal ya. Minimal dalam sebuah subsistemnya itu minimal 1 output. Minimal. 2 output boleh, 3 output boleh, tapi minimal 1 output. Contoh misalnya ini ya, di proses 5 nih contohnya nih. Saya kan terima pembayaran. Maka sebelum menerima pembayaran, saya analisis dulu umur piutangnya. Ya. Baru saya buat tagihan. Itu output 1 Mas ya, membuat tagihan. Kemudian ditagih ke pelanggan bla 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 bla. Saya akhirnya mencatat bukti kas masuk. Ada 2 outputnya. Boleh Pak? Boleh. Boleh. Minimal 1 output dalam 1 proses. 1 subsistem. Nah itu Pak yang sempat bikin saya bingung tuh. Oh ternyata 2 itu nggak apa-apa ya dalam Nggak apa-apa. gitu. Minimal 1 Mas. Ya. Siap. Cuman ini pertimbangannya. Kalau terlalu banyak output dalam 1 proses, akhirnya ke bawah nih Mas. Ini saya sengaja contohin ke sini. Semakin ke bawah kan? Iya betul. Nah, terlalu panjang ke bawah, nanti ngerepotin bikin DFD-nya Mas, kalau ke level 1. Makanya ini sebenarnya bisa dibagi 2. Jadi 5,
Kemudian nanti ada pertama melakukan penagihan dulu, kedua baru menerima pembayaran. Ini bisa dibagi dua nih. Jadi bisa dibilang ini salah nggak? Enggak, ini saya contohin aja ya. Jadi nggak ada yang baku mas. Yang penting satu subsistem ini satu output minimal. Mau 2 output, 3 output, 5 output, 10 output boleh. Tapi kan terlalu panjang ke bawah. Ya, harusnya kita pecah-pecah. Minimal lah satu proses satu output, idealnya seperti itu. Ya, gitu Mas Yadis, bisa ya? Siap, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi intinya ini cuma analisa bahasa. Ya. Tentu teman-teman yang tahu ya. Mana dari cerita ini yang menghasilkan output, teman-teman yang tahu kan, teman-teman yang terlibat. Maka teman-teman yang analisis kapan terjadinya output. Dipotong. Misalkan sampai selesai order dipotong nih sampai sini nih. Ya, 3 proses. Terus membuat surat jalan dipotong lagi 3 proses ya. Jadi bikinlah dekomposisi diagram ini. Ya. Begitu Mas Yadis ya. Mudah-mudahan paham ya. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan di tempat kerja saya itu kan dia birokrasi ya atau pemerintahan gitu. Baiknya tuh ketika sudah menyusun flowchart, apakah perlu disusun sampai dekomposisi, terus diagram konteksnya dan seterusnya itu gimana, Pak? Apa sebenarnya kalau sebuah birokrasi itu alur kerjanya cukup dari flowchart aja? Ya. Kita sedang tidak menyusun birokrasinya Mas ya. Kita sedang, kalau birokrasi kan kita bicara undang-undang ya. Iya, maksud saya semacam kayak kalau di saya kan ada sistem pelayanannya ya, perpajakannya tuh. Ya. Itu kan biar alur berkasnya nggak berantakan perlu dibikin flowchart-nya ya, Pak ya. Ya. Semacam SOP-nya gitulah. Ya. Nah, Ya betul. apakah setelah dibuat SOP itu ini sudah cukup atau sudah ideal atau perlu juga dibikin semacam kayak lanjutannya ini kayak dekomposisinya, terus diagram konteksnya dan seterusnya. Ya. Kalau dibilang cukup nggak cukup, itu tergantung tujuannya Mas. Kita punya uang 100 juga nggak cukup kalau buat beli rumah, tapi kalau buat jalan-jalan mungkin cukup. Makanya kita kembalikan kalau cukup atau memadai itu tergantung tujuan Mas. Kalau misalkan untuk membuat SOP, itu sebenarnya flowchart cukup. Ya, kalau SOP itu kan isinya proses-proses ya. Ketika kita melakukan pelayanan, siapa yang terlibat, ya, prosesnya ada apa aja, nanti endingnya di mana, sebenarnya cukup Mas. Ya, tapi kalau Mas atau teman-teman di sini pengen ngembangin sistem, flowchart doang nggak cukup. Ya. Oh, berarti ini sebenarnya tujuannya ke sistem ya, Pak, untuk Ya, tujuannya buat ngembangin sistem, analisis dan desain sistem. Bukan hanya menyiapin SOP. SOP itu bagian dari sistem sebenarnya, dari pengendalian kan ya. Paham. Berarti kembali lagi ya Pak, untuk yang semacam pelayanan tadi itu dia itu salah satu dari sistem perpajakan kalau bisa dibilang gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau tadi balik lagi ke cukup atau tidak, ya kalau misalkan tujuannya hanya untuk SOP, flowchart cukup. Tapi kalau untuk ngembangin sistem, programmer tuh kan apa ya? Tidak cukup baca flowchart. Dia harus tahu. Programmer tuh mungkin teman-teman paham ya. Nggak mesti kita coding. Kan programmer tuh kan logikanya table, Mas. Ya. Kalau Mas bikin Excel tuh kan table, Mas ya. Iya. Nah, di flowchart kan nggak ada table, Mas. Ada nggak flowchart tuh table gitu? Atribut gitu. Nggak Ada ada. nggak di flowchart? Nggak ada kan? Iya. Misalkan ini pelayanannya pajak ya? Iya betul. Misalkan pelapor gitu ya. Ada nggak di flowchart itu atributnya apa aja gitu? Nggak ada kan? Maka ketika kita pengen ngembangin sistem, kita perlu lengkapin Mas seperti ini Mas. Ya, kita perlu lengkapin. Ini sebenarnya membantu programmer sih sebenarnya. Kita kan merancang ya. Kita tuh ngerancang kayak arsitek ya. Programmer tuh tukang batunya istilahnya. Cuman kan kita yang nentuin pintunya harus di sini ya. Jendelanya harus berapa biji. Tile-nya harus berapa biji, berapa meter, itu kita yang nentuin Mas. Kita arsiteknya. Programmer tuh kalau tukang bangunan tuh kalau sudah ada gambarnya, kalau sudah itu dia gampang. Dia nggak ngitung lagi, nggak ngikur lagi. Nah, layaknya juga programmer Mas. Ya. Programmer tuh kadang suka nerka-nerka untuk misalkan contoh ini membuat sales order, ini tabelnya apa aja ya? Itu suka menerka-nerka Mas. Kalau kita nggak bikinin seperti ini, ya.
Betul sih Pak. Ya. Kebetulan juga di kantor saya itu lagi ada apa ya, ganti sistem gitu. Hmm. Buat vendor yang baru. Itu kan tetap ada. Cortex kemarin ya? Gimana Pak? Yang Cortex kemarin bukan? Oh, saya di Pemda sih Pak. Jadi Oh di Pemda. aplikasinya agak Oke. beda. Jadi Oh pajak daerah, ini ya, pajak daerah, iya. pajak daerah ya. Oke Betul. oke. Vendornya Nah kan itu kan biasanya berhubungan sama programmernya Mas. ya Nah yang ditanya-tanya apa? dari saya sebagai user kan perlu semacam apa ya, kayak Biasanya dia minta template table Mas. Nah itu saya juga Nah tahu ya, kan? apakah dari kantor tuh memberikan tabelnya ke programmernya kah, atau kita cuman pakai aja apa sistem yang mereka udah buat gitu. Terus Nah kan itu. kita juga perlu menyesuaikan Ya. mana yang Ya. sekiranya kita perlukan dan mana yang nggak perlu gitu. Nah itu sempat bingung aja, Iya pasti. penentuannya itu dari mananya gitu. Iya pasti. Jadi dari tabel ini tuh ngebantu untuk itu tadi ya Pak. Iya betul sebenarnya. Kalau teman-teman sudah bisa nguasain ini, programmer tuh lebih gampang sebenarnya. Bahkan bisa membayar mereka lebih murah karena sudah di provide sama teman-teman di sini. Ibarat gini nih Mas, kayak kita bikin mobil atau bikin rumah, itu kan ada dua ya. Ada yang sudah jadi atau baju deh yang simpel. Kalau Mas Adis lebih seneng pakai baju yang sudah jadi atau diukur? Kalau cowok mungkin simpel udah langsung jadi ya. Iya, jadi sih, Tapi Pak. ibu-ibu nggak bisa. Ibu-ibu tuh pengen diukur, ya pengen pas gitu, nggak boleh, mohon maaf ya, nggak boleh kelihatan gendut atau apalah misalkan ya. Nah itu kalau apa dari dua metode itu kita bisa ambil mana yang cocok buat kita, itu pasti yang dari mengukur, ya. Maka dalam membuat sistem juga lebih baik diukur, memang karena kadang kita terlalu OP, ya. Sistemnya terlalu canggih, tapi sebenarnya nggak kepake. Ada ya mungkin ya, sering ya. Bikin Iya, sistem aja terus, tapi sebenarnya nggak kepake. Itu cuma buat gimmick-gimmick doang. Saya nggak bilangin Pemda tertentu ya, tapi saya ngelihat sering. Kenapa? Ya balik lagi, kita tuh bikin sistem tuh buat apa ya? Cuma buat gimmick atau memang buat butuh ya? Kita bikin baju tuh pengen gayaan atau memang butuh dipakai? Balik lagi ke situ tujuannya Mas. Kalau cuma buat gimmick ini mah nggak dipakai Mas. Ngapain pakai gini-gini? Kita capek-capek bikin DFD. Kalau cuma buat gimmick mah suruh desain aja, suruh animator aja bikin web. Nggak usah pakai data-data kayak gini. Tapi kan kita sebagai apa ya? Sebagai orang yang care, yang kita butuh buat pekerjaan, kita butuh analisis, kita buat apalagi Mas Jodis di bagian pelayanan, itu kan butuh banyak data ya Mas. Kita nggak mau data yang kita sampaikan itu ternyata salah atau nggak valid gitu Mas ya. iya betul. Ya, nah kalau kita yang benar-benar butuh, maka harusnya sistem yang disiapkan memang sesuai kebutuhan Mas. Jangan gimmick, jangan over, atau jangan juga kurang, gitu. Ibarat bikin pintu, ya, rumahnya ngadep utara, pintunya di selatan. Itu kan gimmick Mas. Pintunya megah, pintunya 2 pintu ya sampai atap misalkan ya, tapi di selatan, harusnya pintunya ngadepnya utara. Begitu juga programmer Mas. Ya, kadang ya sudahlah, yang penting bikin, yang penting jadi. Karena apa? Nggak disusun sesuai sistematikanya, ya. Ya tadi saya bilang tergantung programmernya juga ya. Kalau programmernya pengalamannya tinggi, dia sudah contohnya kalau misalkan sudah berpengalaman di Pemda, Mas cerita sedikit dia tahu sebenarnya. Oh ya, mungkin pengalaman di Pemda yang lain dia punya template-nya, dia bisa pakai. Tapi kalau sesuatu yang baru Mas, apalagi sekarang kan kayaknya muncul pelayanan-pelayanan itu baru terus terkait dengan digital segala macam. Maka itu perlu dikembangin lagi. Kayaknya ada sesuatu yang baru terus tuh. Nggak mungkin kita pakai template yang lama. Jadi ibarat baju, kita ngukur terus. Kita nggak bisa pakai ukuran yang lama. Mungkin kalau kayak saya aja ya, makin gendut gitu. Makanya harus diukur, setiap beli baju diukur. Kenapa? Ya sudah nggak proporsional dan seterusnya. Begitu juga sistem. Maka ya kita capek, tapi kepake Mas. Ya. Terus kita belajar ini juga, saya bukan nyuruh teman-teman ngafalin DFD, flowchart, enggak. Salah saya berarti kalau teman-teman sampai cuma ngafalin doang. Enggak. Maksud saya, ini kan hanya modal ya. Teman-teman bisa pakai model ini, boleh pakai yang lain. Kalian nggak suka pakai model ini, pakai yang lain, boleh. Ini hanya modal kok. Ya. Kalau teman-teman ketemu yang lain, UML, use case misalkan atau apapun, itu pakai. Ya. Yang penting, ini kan di sini yang saya ajarkan itu pola pikirnya.
Jadi ketika kita pengen bikin desain, ya, ini tuh nggak ujuk-ujuk ada, Mas. Suka ada ya atribut-atribut yang sebenarnya kita nggak butuh. Itu kenapa? Karena kita salah nih nentuin datanya. Nih atribut-atribut ini. Ini kan nggak ujuk-ujuk ada. Pelanggan, atributnya apa aja kita tentuin, Mas. Nggak boleh pelanggan tiba-tiba ada kode barang. Ya mungkin teman-teman di sini pernah nemu satu tabel sebenarnya dia bukan di situ. Itu salah di sini, Mas. Ya. Salah pada saat mendekomposisi, mungkin dari DFD, ya mungkin dari flowchart, mungkin dari ceritanya ya udah salah mungkin. Mungkin kadang teman-teman nggak cerita tiba-tiba jadi. Mungkin ada, Mas ya. Tiba-tiba sistem ada, tapi sebenarnya kalian nggak pernah cerita, tapi tiba-tiba ada. Ada. Ada, Mas ya. Ada seperti itu. Ya, bukan hanya ada, mungkin banyak. Ya. Nah, kita sebagai akademisi, kita sebagai ya akuntan lah ya, yang berintegritas, yang punya akuntabilitas, ya. Maka ini sistem informasi analisis dan desain ini bagian dari sekarang gini deh, Mas, teman-teman di sini kan sudah nggak ngejurnal manual ya, atau memposting manual kan, semuanya udah by system. Jadi akuntan zaman sekarang tuh ya ini sebenarnya. Ya, akuntan zaman sekarang tuh bukan hanya menjurnal. Saya nggak nyuruh teman-teman ngelarang teman-teman belajar jurnal dan lain-lain ya. Itu mah wajib. Tapi zaman sekarang ya ini akuntan tuh. Ya, sudah harus beririsan dengan teknologi informasi, sudah harus beririsan dengan sistem informasi. Ya bukan berarti bidang lain kurang bagus, enggak. Justru kalau dulu ini supporting, kalau sistem informasi kan dulu supporting, harusnya ini adalah core-nya teman-teman. Ya. Jadi ilmu dari analisis dan desain sistem ini harusnya core-nya teman-teman. Teman-teman bisa menguasai ini, teman-teman bisa bekerja dimanapun. Teman-teman bisa punya bisnis. Ya. Karena core-nya dari bisnis, core-nya dari organisasi, core-nya dari pemerintahan ya ini. Ya. Mau jadi apapun, mau jadi CEO, mau jadi direktur, mau jadi manajer, bahkan sekedar staff, kalau teman-teman menguasai ini, ya, teman-teman bisa bekerja dimanapun. Jadi mungkin ada yang punya niatan resign mungkinnya dari pemerintahan, ya kalau sudah menguasai ini, teman-teman bisa punya bisnis apapun. Ya, ya oke, balik lagi ke pertanyaan Mas Yodis, kalau misalkan cukup enggak, itu tergantung tujuan, Mas. Ya, jadi kalau mencari kecukupan, itu sesuai dengan kepantasan. Ya, kalau misalkan hanya untuk flowchart, kalau hanya untuk SOP, saya sarankan hanya untuk sampai flowchart. Ya. Perlu nggak capek-capek gini, takutnya nggak kepake, Mas. Kecuali memang untuk mengembangkan sistem. Ya, kita sebagai pembelajaran, ya boleh aja dibikin seperti ini. Apalagi nanti bikin skripsi, Mas. Nah, ini bikin aja seperti ini. Ya. Kalau pengembangan sistem sampai apa Pak bikinnya? Diagram level 0 ini atau level Nggak. berapa? Sampai minimal sampai desain. Ini kan desain nih. Ya. Nanti desain tabelnya, desain formnya, desain reportnya nanti di sini. Siap, Pak. Siap. Ya. Jadi mata kuliah ini analisis dan desain. Jadi analisis itu sampai DFD, IRD. Nah, desainnya di mana? Di sini. Ini irisan dari mata kuliah akuntansi dengan sistem informasi. Teman-teman di sini akuntansi semua ya. Nah, irisannya di sini nih. Irisannya di sini. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Yodis. Silakan, nggak ada pertanyaan lagi? Izin, Pak. Ya, silakan, Mas. Berarti nanti ujungnya bakal pakai aplikasi Oracle ya, Pak? Kalau dari boleh Mas. Saya malah mau belajar sama Mas Dika kalau gitu. Oh, waduh, jangan, Pak. Saya juga masih pernah belajar aja nih, Pak. Boleh, pakai Oracle, pakai apa? PHP ya. Pakai Java atau apapun boleh lah. Ini contoh aja akses. Saya tidak mewajibkan teman-teman harus ini, tapi minimal akses kalau nggak punya yang lain. Boleh, Mas? Pernah belajar Oracle ya? Iya, waktu itu sih Pak pernah, Pak. Oracle bahasanya apa? Oracle sendiri. Iya, sudah lupa saya juga, Pak. Mereka punya bahasa masing-masing ya. Betul, Pak. Boleh, yang penting bisa bikin table, query, kemudian relationship sampai report, Mas. Cukup form report. Bisa ya Oracle? Sudah lupa, Pak. Ya dicoba aja, Mas. Tapi minimal akses ya. Oke. Ya, makasih, Pak.
Ya. Ya sekali lagi, saya tidak mewajibkan teman-teman harus ini, enggak. Ini cuma pembelajaran aja ya. Yang saya contohin seperti ini. Tapi teman-teman punya metode lain, punya cara lain, punya aplikasi lain, alhamdulillah ya. Justru harus kayak gitu. Di mana-mana yang diajar harus lebih kreatif ya, harus lebih sukses daripada yang ngajarin. Jadi jangan malu-malu kalau punya ilmu keluarin semua, justru saya yang belajar. Ada lagi? Kalau tidak saya lanjut. Oke, kita lanjut sedikit ya. Sedikit aja. Nanti teman-teman seperti biasa hariannya teman-teman ngerjain tugas ya. Lagi-lagi bukan buat saya tugas mah, itu buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerjain takutnya nggak ngerti. Ya. Lebih baik ngerjain tapi seadanya, nggak bisa nggak apa-apa ya. Tapi sambil ngerjain sambil mikir kan. Nanti teman-teman ngerti lah. Oke. Jadi jangan anggap tugas ini beban ya, tapi ini kebutuhan kita. Ya. Oke, sudah ada 6 proses. Dapatnya dari mana, Pak? Dari dekomposisi diagram. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa, Pak? Gimana cara bikin dekomposisi diagram? Tadi ya sudah saya jelasin ya. Bahwa dekomposisi diagram ini dibikin sesuai dengan cerita yang sudah kita bikin sebelumnya. Ya, berdasarkan output-output yang dihasilin. Satu output minimal ya, satu proses minimal satu output. Oke, dapatlah 6 proses. Ya, dapatlah 6 proses. Nah, pertama mau saya ceritain ya. Yang mau saya ceritain pertama ini dalam membuat size order. Ya. Ketika bikin konteks kan kita ingat ya. Nah, kita sudah bikin kan di sini ya. Pertama kali itu ceritanya dari mana? Ceritanya itu dari pelanggan. Pelanggan ngapain? Pelanggan membuat pesanan. Ya, mungkin teman-teman ingat. Oke, seperti biasa saya tambahin dulu connection point tools-nya. Oke, saya tambah dulu biar ini ya. Saya contohin mungkin satu subproses aja ya. Nanti teman-teman silakan lanjutin sendiri, dikerjakan sendiri. Nanti saya minta diupload di Sinow seperti biasa. Jadi sebagai bahan evaluasi aja buat teman-teman memahami atau tidak. Kalau memang tidak memahami silakan ditanyakan. Oke, kemudian kita bikin garis. Kita bikin garis dari sini. Pertama itu kan dari pelanggan ya, dari pelanggan. Oke. Pelanggan ngasih apa? Pertama kali sebelum ada sales order, sebelum ada faktur dan segala macam, pelanggan itu pertama kali ngasih pesanan. Kalau teman-teman ingat. Pertama kali ngasih pesanan, saya kecilin. Ya. Pertama pelanggan itu ngasih pesanan. Ya. Nah, ingat ketika ada proses atau apapun, kita butuh namanya data. Nah, kita pakai data store namanya. Kita pakai data store. Nah, oh ada pelanggan nih, ya. Maka pertama yang kita butuhin adalah data pelanggan. Ya. Bisa kita namain D1, artinya data 1, ya. Ini kita bisa D1. Ya. Nah, kemudian ada logika yang harus saya teman-teman harus paham. Jadi namanya ada entitas. Entitas itu pihak yang terlibat ya, pihak yang terlibat di sebuah sistem. Sementara proses itu adalah kegiatan yang mengubah input jadi output. Pahamin ya? Proses itu mengubah input atau output. Sementara tempat menyimpan segala sesuatu informasi atau data yang ada di sebuah sistem ini namanya di data store atau database. Ya. Jadi data itu ketika dia sendiri dia data, ya. Tapi ketika data itu kumpul dengan yang lain-lain, ya, maka dia disebut dengan database atau data store di sini. Ya. Maka harus yang teman-teman pahami, data store itu ibarat kayak bak mandi. Ya. Ketika kita mengisi bak mandi dengan air, maka arahnya dari kita ke bak mandi. Saya ulangin. Ketika kita pengen ngisi bak mandi, itu isi arah airnya dari kita ke bak mandi. Tapi kalau kita mengambil air di bak mandi, arahnya dari bak ke kita. Ingat, ada mengisi, ada mengambil. Kalau mengisi arahnya ke bak, kalau mengambil arahnya dari bak. Ya. Ini teman mahasiswa ini suka keliru, ya. Terkadang arah panahnya suka kebalik. Nah, kalau di sini contohnya, ini kan membuat sales order, ya. Kita membuat atau mengambil data pelanggan. Ini pesanan ini dari pelanggan kita yang mana? Maka arahnya, ingat, kita mengambil bukan mengisi. Ini belum mengisi. Maka kita ambil datanya di sini. Arahnya dari sini ke sini.
maka arahnya dari database ke proses. Artinya kita sedang mengambil, ini sedang mengambil bukan mengisi. Oke. Maka disebut data pelanggan. Oke, ini butuh latihan ya. Intuisinya butuh latihan. Mungkin saya jelasin sekali, mungkin teman-teman nggak ngerti ya. Tapi harus dikerjain. Kayak teman-teman yang tadi, Mas Yodis, itu kan kenapa dia berani bertanya, pasti sudah mengerjakan. Ya, jadi silakan coba dulu. Nanti teman-teman bingung baru nanya. Ya. Oke, kita ngambil data pelanggan. Oke, dari pesanan tadi, ya, dari pesanan tadi kita arahkan ke gudang karena yang mengecek segala macamnya tadi, pesanan yang tadi ada tidak, ya, itu ke gudang. Ya. Maka kita kirim pesanannya ke gudang. Ya, kita kecilin. Oke. Nah, ya. Nah, ketika gudangnya tadi berhasil sudah memeriksa, ya, maka kita butuh namanya database barang, ya. Karena memeriksa barang butuh database barang, sama kayak tadi pelanggan. Maka, ya, kita masukin di sini. Dan saya modif dulu, saya rapikan dulu bentar. Oke. Nah, kita tambahin D2 barang. Oke. Ingat, arahnya dari mana? Arahnya dari database, karena kita sedang mengambil. Ya. Maka ketika kita sudah dicek ke gudang, maka kita masukin ke sini. Data barang. Ya. Atau data ketersediaan, silakan itu mah. Ya. Maka ketika sudah di gudang, ya, dimasukkan ke sini. Ya. Oke, ketika sudah sudah dicek pelanggannya, sudah dicek barangnya, maka selanjutnya apa tadi? Kita lihat di prosesnya. Ya. Pertama, ngirimin pesanan, kedua meriksa kesediaan barang, ya. Ketiga, baru membuat sales order, ya. Kita ikutin urutan ini. Ya, kita ikutin urutan ini. Kemudian kita tambahkan lagi satu database. Ingat, setiap data atau inputan atau informasi yang dibutuhkan, dia butuh database. Jadi kita banyak masukin. Ketika dia membuat sales order, maka otomatis di sini ada data sales order. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi mengambil data pelanggan, mengambil data barang, kalau ini menginput atau mengisi, maka arah panahnya kebalikan. Kalau tadi dari data, kalau ini ke data. Ya, paham nggak? Mungkin bingung ya. Kalau bingung, potong aja ya. Kalau tadi dari data, kalau ini ke data. Kenapa? Kalau yang tadi mengambil, kalau ini mengisi. Kenapa? Kan membuat sales order baru. Baru tuh artinya kita membuat yang baru. Membuat yang baru artinya mengisi. Maka kita masukin di sini sales order. Oke. Ya. Nah, terus selanjutnya gimana, Pak? Dari sales order ini lanjut ke sini. Ya, lanjut ke sini. Terus. Nah, kurang lebih nanti contohnya kayak gini. Nah, ya. Ini saya contohin sedikit aja ya. Nah, kurang lebih nanti contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Contoh aja ya. Nanti teman-teman buat yang lebih rapi. Nah, terus sampai dengan dia mencatat jurnal dan bikin laporan keuangan. Ini contohnya di sini 5 proses ya. Tadi kan kita 6 ya. Nah, nanti teman-teman buatnya 6. Ini kebetulan 5. Jadi teman-teman silakan bikin dengan 6 proses ya. Aturannya ini entitas ke entitas nggak boleh ya. Ini hubungan terlarang nih ya. Ini dari entitas ke entitas nggak boleh. Ini hubungan terlarang. Ya. Ini dari sini, ini nggak boleh. Ya. Ini dilarang. Ya. Jadi dari entitas nggak boleh ke entitas, tapi entitas ke proses dulu. Proses baru ke entitas yang lain. Terus juga dari sini ke sini, ini juga dilarang. Ya. Ini dilarang. Maka kalau dari data ke data, ini harus ke proses dulu. Ibarat gini, saya punya flash disk, saya punya hard disk. Kan data ke data nggak bisa begini.
Saya mau mindahin ke sini nggak bisa. Saya pindahin ke komputer nggak bisa. Maka harus diproses dulu. Logikanya kayak gitu. Jadi data nggak boleh ketemu data langsung, tapi harus melalui proses dulu. Contohnya gini, pelanggan dengan sales order, dia nggak boleh kayak gini. Tapi dia harus melalui sini, kemudian masukin ke sales order, baru dia bisa berhubungan. Selebihnya nggak bisa. Jadi ingat, input proses output, nggak boleh input langsung output, nggak boleh. Atau output ketemu output, nggak boleh. Input ketemu input, nggak boleh. Maka input harus ketemu proses, baru ketemu output. Output untuk ketemu output berikutnya harus input dulu, proses baru output. Logikanya gitu. Kayak teka-teki anak-anak, kayak mainan anak-anak, itu input proses output, sederhana logikanya kayak gitu. Jadi input nggak boleh ketemu input yang lainnya, output nggak boleh ketemu output yang lainnya, tapi harus melalui proses dulu, ya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai dengan proses ke-6, mencatat jurnal. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti tugas yang sudah dikerjakan kemarin itu dilanjut, ya. Membuat DFD, mungkin dicicil, nanti pertemuan terakhir tinggal dikumpulkan saja. Hari ini cukup latihan membuat DFD level 0. Minggu depan saya jelaskan tentang EARD dan membuat tabel. Kalau waktunya cukup kita pakai Microsoft Access. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Kalau yang kemarin tugas saya yang sebelumnya itu kan mengenai yang di kantor pengajuan data. Nah, itu tuh pada saat memasukkan pengajuan data itu belum ada kayak database-nya, jadi baru pas mereka masukin gitu, Pak. Itu tetap harus ada dibuat database-nya atau bagaimana, Pak? Nah, ya. Maka ketika kita membuat tugas ini, jadi kita ikut jadi analisis, Mbak, ya. Oh, ternyata ini harusnya disimpan nih. Nah, di sini tugasnya, Mbak. Oh, ternyata butuh database. Maka ini yang kita rancang, Mbak. Ibarat kita lagi ngeliat rumah, oh ini kok kamarnya cuma 1, ternyata keluarganya 5 misalkan. Maka minimal 2 atau 3 kamar. Maka kita rancang rumah yang sudah ada, kita rancang 3 kamar. Oh, lantai 1 nggak cukup, kita bikin lantai 2. Lantai 2 nggak cukup, kita bikin lantai 3. Jadi memang outputnya seperti itu, Mbak Ani. Jadi kalau memang belum ada, kita rancang, Mbak. Berarti tetap dimasukin ada database-nya ya, Pak? Dimasukin aja, ya. Oke, siap, Pak. Ini, Mbak, database tuh jangan dipikir database itu jangan dipikir kayak server gede gitu, Mbak, ya. Kayak apa, ibarat tuh kayak satu ruangan khusus database gitu ya. Nggak gitu juga. Jadi cukup satu flash disk pun itu bisa dibilang data store atau database, atau minimal ada dokumen tertumpuk, itu juga database sebenarnya, Mbak. Jadi jangan dipikir, oh nggak ada database-nya di komputer. Nggak, pasti Mbak itu punya. Pasti ada tempat nyimpennya kan? Ya, Mbak nih. Jadi kan kalau di kantor itu pengajuan dana itu berbeda-beda sih. Jadi setiap ada pengajuan kan berbeda-beda. Ada yang tanggal berapa gitu, Pak. Ya. Itu bisa disebut database atau gimana, Pak? Dokumennya ada. Dokumen yang sebelum-sebelumnya ada, tapi Iya. kalau misalnya kan ini jadinya kayak kayak beli putus gitu, Pak. Jadi sebenarnya tidak untuk diambil untuk data sebelum-sebelumnya gitu. Ya, Itu jadi tetap harus gimana, Pak? ya, jadi logikanya apakah dokumen manual itu bukan database? Tidak juga, Mbak. Jadi ketika kita kayak kan ada form, Mbak, ya. Ada Iya, ngisi betul, form Pak. ya. Iya, Ada ngisi ngisi form, form Pak. ya. Nah, Ada ngisi form. form itu kan jadi dokumen tuh. Iya, betul. Nah, ditumpuk ya. Iya, Pak. Nah, itu tuh database sebenarnya. Tapi versi manual. Oh. Kan disimpan dalam satu arsip, dalam satu map, mungkin ya. Iya, betul. Nah, itu tuh sudah database sebenarnya, Mbak, tapi versi manual. Nah, Jadi yang kita rancang di sini, oh kumpulan-kumpulan map tadi, kumpulan-kumpulan dokumen tadi, kita translate, kita ubah dalam bentuk database. Jadi sebenarnya kalau nggak ada database, pasti ada, Mbak, nggak mungkin. Ya. Jadi database itu bukan, kalau di sini kan kayak pelanggan itu mungkin dia ada database sebelumnya, history sebelumnya. Jadi bukan hanya untuk historinya ya, Pak? Ya, tapi Yang harus ada akan history, Mbak, karena kayak beli putus ya. Kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, kita nggak punya biodata pelanggannya. Iya sih, Pak. Iya, kan pasti butuh kan? Iya, betul. Iya. Misalkan, oh ternyata penipuan misalkannya, zaman sekarang banyak scam ya.
Kita pasti catat kan pelanggan kita tuh di mana, rumahnya di mana. Itu tuh database, Mbak, walaupun cuma coretan kertas. Ya. Jadi Ibarat bukan di warung ya. Kalau di warung tuh kan cuma pakai kertas rokok kan. Nah, itu tuh database, Mbak, sebenarnya, walaupun cuma coret-coret. ya, ya meskipun memang tidak digunakan oleh data yang lain Selanjutnya. maksudnya. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Ya. ya Pak. Masuk, Jadi Pak. database tuh bisa dibilang data history ya. Suatu saat kita butuhkan atau tidak dibutuhkan, kita menyimpan semua itu dalam sebuah database. Jadi kalaupun nggak ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Cuman mungkin langsung dibuang, mungkin langsung dihapus, mungkin langsung disingkirkan. Itu lain cerita. Tapi sebenarnya itu database. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Bapak izin bertanya. Ya, Mbak Jang, gimana Mbak Jang? Sudah ada pencerahan atau malah makin mumet? Enggak, Pak, ini yang terkait database itu, apakah semua subsistem yang dibawa itu bakalan jadi ada database-nya atau gimana ya Pak ya nentuin sebuah database-nya gitu? Gini aja, Masih Mbak. bingung. Dalam sebuah proses dia butuh inputnya. Ya. Nah, inputnya itu pasti database, Mbak. Oh. Setiap proses ada outputnya. Iya, Pak, ketika kita masuk Nah, input outputnya itu database, Mbak. Oh. Jadi minimal nih ya, satu proses itu minimal butuh satu input, minimal butuh satu output, minimal. Output, ya. Nah, ini contohnya, dia butuh 2 input, 1 output. Jadi nggak mungkin membuat sales order, nggak jadi di database. Nggak mungkin. Kecuali sales order tadi putus gitu ya, ini dihapus. Jadi, terus selanjutnya gimana? Nah, ini bingung kan, membuat sales ordernya dari mana? Makanya, setiap dalam satu proses, pasti dia menghasilkan satu output. Outputnya itulah udah jadi database. Gitu, Mbak ya? Baik, Pak. Ya, berarti yang mengeluarkan output berarti bisa jadi database gitu ya? Ya. Jadi minimal dia butuh satu input dan dia menghasilkan satu output. Inputnya jadi database, outputnya jadi database. Atau data store. Kita nggak bilang database ya, mungkin data store ya. Baik, Pak. Terima kasih. Coba dulu ya, nanti kalau ada kendala di konsultasi lagi. Yang lain silakan. Izin Pak. Oke, silakan Mas Irwan. Pertanyaan kaitan dengan yang di diagram level 0 ini. Ya. Untuk data store tadi kan itu ada ya yang menjadi sumber ya atau ngasih sama juga yang input. Nah, berarti itu nggak harus satu arah aja kan, bisa jadi satu data store dia bisa menjadi sumber, bisa menjadi output dari sistemnya gitu. Kayak misalkan tadi misalnya pelanggan ada yang data pelanggan awal itu kan menjadi sumber untuk di sistem 1.1 ya misalkan sistem 1 misalkan itu. Kemudian misalkan ada perubahan pelanggan ada mengubah profil atau identitas itu kan. Jadi kan misalkan ada pengubahan lagi data si identitas pelanggannya di dua arah gitu loh maksudnya. Ya, bisa gitu kan? Bisa, Mas. Bisa banget. Jadi dalam satu aliran ini dia bisa arahnya ya, bisa ke proses atau bisa sebaliknya. Ya. Bisa dari sini atau juga sebaliknya, bisa banget. Ya. Bisa banget. Ya, cuman satu garis ya. Satu garis misalkan di sini cukup satu garis, jangan sampai garisnya banyak. Ini beda dengan flowchart. Kalau flowchart kan satu dokumen satu garis ya. Nah, tapi kalau ini satu garis boleh banyak informasi atau data yang diberikan. Begitu juga ini. Jadi kalau ditanya boleh nggak bolak-balik, boleh banget. Ya. Sama kayak kita bikin konteks kan, justru konteks kan bolak-balik kan kayak gini kan. Ke proses dan dari proses. Begitu juga sini, boleh Mas. Ya, boleh banget. Tapi disesuaikan dengan cerita ya. Kalau ini kan ceritanya dia memang nggak masukin apapun ke data pelanggan ya. Nah, jadi dia cuma memberikan ngambil data dari pelanggan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, masukan bagus. Contohnya di sini mungkin pelanggan kita ternyata baru ya. Pelanggan baru, mungkin di sini kita butuh update. Ya, kita butuh update di sini. Benar kata Mas Irwan. Jadi kita masukin sini. Ya, mungkin pada saat prosesnya kita update data pelanggan. Tulis aja update gitu. Ya, kita kecilin. Nah, jadi boleh Mas, dari sini ke sini boleh. Ya.
Boleh. Yang nggak boleh itu dari sini langsung sini, ya. Dari sini ke sini itu nggak boleh. Ini dilarang ya. Dia mau tambah. Gitu Mas Irwan? Ada pertanyaan lagi? Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya ngasih sedikit-sedikit ya. Ibarat nyuapin pun sedikit-sedikit ya. Saya kalau contohin langsung sekaligus kayak gini mungkin teman-teman kerjain sendiri makanya. Ya. Teman-teman kerjain sendiri terusin sampai ke bawah. Nanti disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Ya. Di tugasnya apa? Tinggal disesuaikan aja. Toh simbol yang dibutuhin dalam DFD cuma berapa ya? Bulat, kotak, sama data. Cuman butuh 3. Nggak kayak flowchart. Flowchart simbolnya banyak. Ini butuh 3. Cuman tadi logika-logikanya harus masuk. Kapan arah panahnya dari data, kapan arah panahnya menuju data. Logikanya kayak tadi. Kalau dari data berarti kita mengambil. Kalau mengisi data berarti ke data. Gitu ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Silakan. Tentu saya yakin banyak pertanyaannya yang perlu ditanyain. Kalau tidak ada, nanti jangan lupa progres latihannya diupload di pertemuan 12 nih. Diagram. Hati-hati dengan deadline ya. Saya biasanya ngasih deadline tuh tergantung area kuliahnya ya. Tadi banyak yang misinformasi. Untuk tugas yang di FD ini karena cukup rumit, maka saya kasih waktu 1 minggu ya. Jadi kalau saya kasih waktu 1 minggu tuh maksudnya kalau kuliahnya hari Selasa, maka paling telat tuh Senin malam berarti ya. Teman-teman jangan sampai keliru lagi. Contoh sekarang ya, hari Selasa malam ya, tanggal 1 Juli. Berarti 7 harinya berarti tanggal 8 jam 12 malam. Jadi paling telat itu tanggal 7 jam 23.59 ya, jangan sampai keliru lagi. Nah, ini saya kasih waktu 1 minggu untuk tugas yang ini, silakan dikerjakan, dilanjutkan sampai dengan selesai. Khusus untuk DFD ya, khusus untuk DFD. Jadi kalau kemarin kan sedikit-sedikit ya, makanya saya push hanya 1 hari, bukan 1 hari, hanya 1 malam. Nah sekarang karena agak rumit, karena nggak mungkin dikerjakan 1 malam, dan setelah ini juga mungkin pasti ada kuliah lagi. Silakan dikerjakan sampai dengan tanggal 7 Juli 2359, jangan sampai keliru lagi ya. Izin konfirmasi, Pak. Silakan. Untuk tugas ini tuh yang seminggu ini yang penjualan kan atau juga yang melanjutkan yang tugas masing-masing kantor kemarin itu? Enggak, yang sekarang yang ini dulu, yang latihan yang ini. Oh, oke. Yang Berarti latihan yang ini. Ya. ini buat minggu depan itu ya maksimal? Ya, jadi dikumpulkan minggu depan. Jadi Oke, siap, dilanjutkan Pak. dulu pekerjaan yang ini, dikumpul sampai dengan minggu depan. Untuk yang tugas yang yang kasus masing-masing itu di akhir nanti. Di akhir. Kemarin kan sudah dicicil sampai diagram konteks, nanti dilanjutkan sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi sekarang fokus dulu ke latihan yang ini. Sambil mungkin dicicil-cicil silakan itu mah. Udah DFD nih, silakan dicicil, silakan. Jadi nanti ketika saya minta itu sudah tinggal dikumpulin aja. Jadi nggak usah bikin-bikin lagi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti saya nggak paham ya. Terlepas nanti ada kesulitan dalam pengerjaan, itu saya terbuka jika pengen konsultasi via WA atau apapun ya.
Tapi jika memang pengen ditanyakan sekarang, silakan, mumpung lagi tatap muka. Karena mungkin ini bagi teman-teman hal yang baru ya. Sudah pernah belajar ini sebelumnya? Mungkin sebagian besar mungkin belum ya. Ya, ini nggak sulit ya, ini nggak sulit. Cuman memang belum biasa, maka perlu dibiasakan. Perlu banyak bertanya, perlu banyak latihan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak, satu lagi izin bertanya. Boleh. Itu yang di contoh Bapak diagram level 0 itu ada data store terkait pelanggan. Kemudian itu kan di nomor 1 ya, yang membuat sales order. Terus saya lihat di nomor 3 pun ada data pelanggan. Berarti ketika beda subsistem itu bikin lagi dibukain lagi datanya ya? Ya. Oke, Oh saya belum gitu. jelasin ya untuk Mbak Ajeng ingetin. Jadi ini kan terkait dengan ini ya, terkait dengan kerapihan ya. Kalau misalkan kita narik pelanggan dari sini, misalkan butuhnya di proses 6 ya, atau proses 5 ya. Ini kan terlalu jauh nih, ini kan terlalu jauh ya. Nih ya, gambarnya jadi kurang elok lah ya. Nah, ini kan terlalu jauh, maka siasat, ini hanya siasat ya. Maka kita perlu copy ya, kita perlu copy. Boleh kok, boleh ya. Yang penting prosesnya jangan di copy. Kalau ininya boleh, entitasnya, database-nya boleh. Nah, kalau di sini kan jadi lebih dekat ya. Lebih dekat. Begitu juga dengan datanya. Kalau ternyata pelanggannya di sini, kita tarik ke sini, terlalu panjang, maka kita perlu copy di sini. Boleh. Boleh. Boleh banget ya. Jadi untung Mbak Ajeng ingetin, jadi boleh mengcopy entitas dan data di masing-masing ini. Yang nggak boleh di-copy itu prosesnya. Kalau prosesnya ada 6, maka nggak boleh di-copy 6 ya. Tapi kalau misalkan di sini ada data pelanggan, di sini ada data pelanggan lagi, nanti di sini itu boleh di-copy. Ya, kayak gini misalkan ya, pelanggannya di sini. Boleh banget. Gitu Mbak Ajeng? Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Silakan bertanya lagi, mungkin ada yang belum saya jelaskan ya. Untung Mbak Ajeng bertanya. Nah, apa tujuan kita bikin DFD ini? Sebenarnya tujuan kita ini biasanya kalau kita pengen memudahkan pekerjaan itu kita harus tahu tujuannya. Tujuannya itu buat nentuin data-data yang muncul nih di sini. Ada data pelanggan, barang, sales order, bla bla bla. Ini kita tentuin sehingga nanti kita bikin dekomposisi data kayak gini. Kita nggak ngawang-ngawang gitu, nggak ngarang-ngarang. Ketika ditanya programmer data apa aja sih yang dibutuhin, ini sudah muncul. Nah, terus data ini nanti kita relasikan, ya. Data tuh nggak bisa berdiri sendiri. Data itu dibilang database ketika datanya punya relasi dengan data yang lain. Nah, ini kita relasikan. Setelah relasi baru kita bisa bikin tabelnya, formnya, reportnya, aplikasinya. Nah, ini kan contohnya dari beberapa tabel di form ini. Ya, saya masukin kode pelanggan, dia langsung masukin semuanya. Saya masukin kode barang, dia masukin. Itu karena ada relasi. Data satu dengan data yang lain relasi. Nanti saya simulasiin pakai Microsoft Access. Tadi Mas Dika mau pakai Oracle, boleh banget, boleh, silakan. Nanti kita sama-sama belajar. Ya. Jadi tujuan DFD ini tujuannya mencari data yang muncul dalam sebuah subsistem. Karena kalau tanpa data ini kita ngawang-ngawang nih nanti ketika bikin tabelnya. Jadi tujuannya ini untuk nentuin tabel-tabel. Kan tadi ya, tabel yang muncul itu gara-gara apa? Gara-gara kita butuh input atau butuh output. Jadi input dan outputnya itulah menjadi tabel-tabel yang muncul di sini. Tuh. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tadi yang baru hadir Mas Clever sama Mbak Melda ya? Iya, Bapak. Ya, Pak. Ya. Oke, Clever. Terus Mas Ahmad Zulkifli belum hadir ya? Mas Cliff ada nggak, Cliff?
Cliff nggak hadir ya berarti ya. Izin Pak, hadir Pak. Oh, Mas Cliff ada. Oke.